Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, makanya ada satu kisah. Dulu ada orang datang ke sahabat sepuh ceritanya. Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu. Jadi ada orang datang kepada beliau yang mencaci maki tarekat. Apa ini tarekat? Tarekat ini bid'ah, tarekat ini ya enggak ada dasarnya. Dan macam-macam lah omongan yang menyakitkan. Tapi pengusaha tersebut diam saja. Sudah puas dia mencaci maki, dia pulang. Begitu dia pulang, oleh pengusaha tersebut dipanggil salah satu muridnya. Ini, ya Bah, itu ada kambing di belakang. Bawa kambing itu serahkan sama dia. Pergi kamu ke rumahnya, susul dia, serahkan kambing ini kepada dia. Nah, tadi kan dia mencaci Abah. Kenapa dikasih kambing? Dia mencaci, dia menjelekkan, tandanya dia nyerahkan pahalanya sama kita. Dosa Abah diambilnya, alhamdulillah, bersyukur, terima kasih sama dia, maka kasih kambing. Di kita ini bukan dikasih golok kalau gitu. Ini dikasih kambing. Alhamdulillah, pahala dia diserahkan sama saya, dosa saya diambilnya, kata pengusaha Abah. Maka berterima kasih, alhamdulillah, kasihkan hadiah kambing. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan Allah beri kemampuan pada kita untuk selalu dapat melaksanakan amalia zikir ini. Kenapa? Zikir ini merupakan perlu sangat penting. Pengusaha Abah Hanom di dalam bukunya Miftahus Sudur itu mengatakan wala syakka anna ilaja wa amradil batin kulluha wajibun kama tashhadu bihil ayat wal ahadis. Tidak diragukan lagi, wala syakka, tidak diragukan lagi, anna ilaja amradil batin, bahwa membersihkan, menyembuhkan penyakit-penyakit batin, semuanya itu adalah wajib. Jadi tidak diragukan lagi bahwa menyembuhkan penyakit-penyakit batin itu hukumnya wajib. Penyakit batin itu lebih berbahaya daripada penyakit zahir, Pak. Kalau penyakit zahir, katakanlah apa penyakit yang paling keren? Kanker ganas. Kayaknya penyakit paling keren. Ya. Kalau terkena kanker ganas, paling-paling yang mati itu cuma satu orang. Yang kena kanker itu aja. Ya. Tapi kalau penyakit batin, satu orang yang kena penyakit batin bisa sekampung bubar, Pak. Ya. Satu orang di antara pengurus masjid yang kena penyakit batin, susunan pengurus bubar. Ya. Ada satu yang sakit hati saja, iri, dendam, karena nggak kepilih jadi pengurus, dendam. Akhirnya nyebarkan fitnah ke sana sini, ribut sekampung, Pak. Jadi penyakit batin itu lebih berbahaya daripada penyakit zahir. Ya. Bahkan penyakit zahir itu seringkali muncul akibat daripada penyakit batin. Ya, dendam yang tidak berkesudahan terpendam terus di hati, akhirnya jadi penyakit zahir. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, akhirnya badannya lemas, ujung-ujungnya dead. Jadi itu, maka menghilangkan penyakit batin itu hukumnya wajib. Sebagaimana ayat dan hadis itu banyak sekali ya, yang disebutkan Allah dalam Al-Quran maupun dari hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.
Antara lain fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah-tambah penyakit itu. Dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3. Awal mulanya cuma iri aja. Iri melihat orang lebih. Melihat kawan beli mobil, mulai kita yang sibuk mikirin. Dari mana dia duit? Nah, kalau sudah mulai dari mana dia duit, mulai suuzon. Nah, mungkin korupsi kali. Nah, udah 2 penyakitnya. Nah, sudah ada iri, timbul suuzon. Nah, biasanya kalau iri itu sudah berangkat, ya dengki itu ngikut biasanya. Kakak beradik ini nggak bisa pisah dia. Iri sama dengki itu. Di mana ada iri, dengki ada di situ. Nah, mulailah ngomel ke sana sini, ngoceh ke sana sini. Kadang-kadang masuk ke Facebook, masuk ke media sosial. Masya Allah, mencaci maki orang lain, nyalahkan orang lain. Itu akibat penyakit hati tadi. Ya. Oleh karena itu perlu dibersihkan. Membersihkan penyakit hati ini, penyakit batin ini tidak ada cara lain kecuali dengan zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Nah, makanya kita perlu cari dokternya. Ya, dokter untuk menyembuhkan penyakit batin. Nah, siapa dokter penyakit batin? Tentu adalah dokter ruhani. Ya, orang yang bisa menunjukkan jalan untuk bisa keluar dari penyakit itu. Kemudian di dalam Al-Quran Allah jelaskan wa ammal ladzi fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, Allah tambah-tambah kejelekannya, Allah tambah-tambah penyakitnya itu, wa matu wa hum kafirun, sampai mereka mati dalam keadaan kafir. Nah, jadi penyakit batin itu bisa terbawa sampai mati. Kalau sampai terbawa sampai mati, itu khawatirnya justru hilang iman. Nah, makanya kita perlu menyembuhkan penyakit batin itu. Qala ta'ala wa zaru zahiral ismi wa batinahu. Tinggalkanlah dosa-dosa zahir dan dosa-dosa batin. Bapak Ibu yang saya hormati, dosa-dosa zahir maupun dosa-dosa batin itu akibat daripada perbuatan kita sendiri. Ya. Jadi akibat dari perbuatan menimbulkan dosa. Perbuatan jelek menimbulkan dosa, perbuatan baik menimbulkan pahala. Maka saya sering katakan dosa dan pahala itu sebagai akibat dari perbuatan kita sendiri. Jadi tidak perlu kita minta pahala, tidak usah, karena sudah otomatis. Kita diberi Allah alat tubuh itu 8, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Kalau kita gunakan 8 alat ini berbuat baik dapat pahala, kalau digunakan berbuat tidak baik dapat dosa. Kemudian ada lagi anggota tubuh batin. Di situ ada sifat-sifat. Sifat-sifat yang terpuji dan sifat-sifat yang tercela. Kalau kita gunakan sifat-sifat yang terpuji, kita dapat pahala. Kalau kita ikuti sifat-sifat yang tercela, kita dapat dosa. Ya. Jadi dosa dan pahala itu akibat daripada tindakan kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Kita dicaci maki orang tidak akan merendahkan martabat kita. Ya. Tapi yang membuat martabat kita itu rendah akibat perbuatan kita sendiri. Kalau ada yang mencaci maki kita, ya di satu pihak kita harus bersyukur. Kenapa?
Karena pahala dia dikasihnya sama kita, dosa kita diambilnya. Alhamdulillah. Jadi jangan sakit hati kalau ada yang mencaci kita, ada yang menjelek-jelekan kita. Kenapa? Karena ketika orang ya memfitnah, mencaci, itu sama saja dia menyerahkan kebaikannya kepada kita dan mengambil dosa kita, ya, dipikulnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, makanya ada satu kisah. Dulu ada orang datang ke pemersahabah sepuh ceritanya, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu. Jadi ada orang datang kepada beliau yang mencaci maki tarekat. Apa ini tarekat? Tarekat ini bid'ah, tarekat ini ya enggak ada dasarnya. Dan macam-macam lah omongan yang menyakitkan. Tapi pengusaha tersebut diam saja. Sudah puas dia mencaci maki, dia pulang. Begitu dia pulang, oleh pengusaha tersebut dipanggil salah satu muridnya. Ini, ya bah, itu ada kambing di belakang. Bawa kambing itu serahkan sama dia. Pergi kamu ke rumahnya, susul dia, serahkan kambing ini kepada dia. Nah, tadi kan dia mencaci Abah. Kenapa dikasih kambing? Dia mencaci, dia menjelekkan, tandanya dia nyerahkan pahalanya sama kita. Dosa Abah diambilnya, alhamdulillah, bersyukur, terima kasih sama dia, maka kasih kambing. Di kita ini bukan dikasih golok kalau kita. Ini dikasih kambing. Alhamdulillah, pahala dia diserahkan sama saya, dosa saya diambilnya, kata pengusaha Abah. Maka berterima kasih, alhamdulillah. Kasihkan hadiah kambing. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Jadi kalau kita mencaci maki orang, ya misalnya mencaci maki Pak Suprapto misalnya, ya, umpama begitu. Ya, jadi siap-siap saja dapat hadiah kambing dari beliau. Ya, jadi itu artinya jangan surut. Ya, kalau dalam kata mutiara di pengusaha, ulah medal sila upama kepanah. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. Ya, kita sudah pengamal zikir, lalu kemudian dicaci maki orang, jangan berubah. So kadang-kadang kan ambisi betul mau belajar tarekat, ngamalkan tarekat. 2-3 bulan kemudian ketemu orang lain. Bapak belajar tarekat ya? Iya, jangan gila kamu nanti. Nah, akhirnya surut. Makanya saya sering sampaikan, belajar tarekat ini sama dengan menempuh perjalanan menuju Allah. Ya. Yang namanya menempuh perjalanan itu hambatannya 3. BBM. Nah, ini kalau sudah dapat BBM, hati-hati. Nah, yang membuat terhambat perjalanan kita menuju Allah itu BBM. Bimbang, bosan, males. Itu BBM. Nah, kalau sudah timbul salah satu saja, nggak usah 3-3-nya. Salah satu saja mulai surut, Pak. Bimbang, bosan, males. Kenapa orang bimbang? Karena ilmunya belum sampai. Belum paham. Ya. Baru ngikut-ngikut. Nah, dapat telepon dari Pak Ketua. Nggak enak kalau nggak datang. Nah, ini masih ngikut-ngikut. Belum dari hati kecilnya. Dia belum paham betul. Ada himbauan dari Purjalimas. Nah, kalau hanya sekedar ikut-ikutan, nah ini labil. Ya. Dia belum paham apa sih tujuan tarekat ini. Apa supaya ngumpul-ngumpul banyak anggota? Enggak. Nah, maka untuk menghilangkan kebimbangan itu, mesti kita pelajari betul. Bertanyalah kita kepada yang ahlinya.
Jangan pernah bertanya kepada orang yang bukan ahlinya. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanya kepada yang ahlinya kalau kamu belum tahu. Ada orang bertanya kepada yang bukan ahlinya. Salah satu contoh, ya. Ada seorang jamaah ya cerita dengan saya bahwa satu pengajian ada bertanya kepada seorang ustadz, ya, Pak Ustadz, dalam tarekat atau dalam tasawuf itu ada kata-kata la ma'bud illallah, la mawjud illallah, la maksud illallah. Ya. Tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang mawjud kecuali Allah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Nah, menurut Pak Ustadz bagaimana kata yang nanya itu? Kata beliau, kalau la ma'bud illallah, oke, saya setuju. La maksud illallah, tak ada yang dituju kecuali Allah, saya setuju. Tapi kalau la mawjud illallah, nah ini enggak benar ini. Sebab mawjudun isim maf'ul. Mawjud dijadikan, diadakan. Masa katanya la mawjud illallah, tidak ada yang dijadikan kecuali Allah. Berarti Allah itu dijadikan. Ini enggak benar kata dia. Sehingga goncanglah jamaah. Nah, akhirnya nanya ke saya. Buya katanya, bagaimana pendapat Buya tentang kalimat la mawjud illallah? Karena ada yang mengatakan tidak boleh dipakai la mawjud illallah karena la mawjud tidak ada yang dijadikan kecuali Allah. Masa Allah dijadikan? Nah, yang begini ini membuat jamaah jadi goncang. Saya bilang begini, memahami suatu kalimat itu tidak bisa hanya dilihat dari sudut bahasanya saja. Tapi harus kita lihat konteksnya. Ini kan bahasa hakikat. Nah, kalau bahasa hakikat itu harus dipahami secara hakikat. La mawjud illallah, apa maksud mawjud? Mawjud itu dijadikan. Mana yang dijadikan? Selain Allah itu dijadikan oleh Allah. Ada surga, neraka, aras, kursi, bumi, langit, bulan, bintang, matahari, malaikat, jin, iblis, manusia, binatang, tumbuhan. Semuanya dijadikan semua. Nah, la mawjud illallah maksudnya yang dijadikan ini, yang mawjud ini hakikatnya enggak ada. Yang ada cuman Allah. Itu maksudnya la mawjud illallah, bukan tidak ada yang dijadikan kecuali Allah, bukan. Yang dijadikan itu enggak ada. Kita ini manusia mawjud, dijadikan. Hakikatnya kita ini enggak ada. Kenapa? Karena adanya kita adalah mawjud bayangan, ya. Adanya kita ini adanya bayangan seperti ini. Nah, ini bayangan. Nah, bayangan ini sebenarnya enggak ada, hakikatnya enggak ada. Kenapa? Karena bayangan mengikuti pemilik bayangan. Ya, yang ada itu yang ini, yang aslinya ini yang ada. Bayangan itu hakikatnya enggak ada. Nah, kita ini bayangan, wujud bayangan, wujud majazi. Yang wujud hakiki hanya Allah, gitu. Maka disebutlah la mawjud illallah, tidak ada yang mawjud enggak ada. Yang ada itu Allah, maka kalimatnya la ilaha illallah. Maka disebut la mawjud illallah. Nah, setelah dijelaskan itu, nah barulah mereka paham. Jadi artinya, kalau kita belum paham, jangan bertanya kepada yang bukan ahlinya. Bertanyalah kepada yang ahlinya. Kalau kita bertanya kepada yang bukan ahlinya, dia tersesat, kita juga menjadi tersesat. Nah, ujung-ujungnya ya sesat semua. Nah, kita tidak mau seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian pengasabah mengatakan, fa'ulima anna kulla man lam yattakhidh lahu syaitan yursidu ila khuruj an hadhihi sifat fa huwa asil lillahi wa rasulih.
diketahui bahwa semua orang, setiap orang yang tidak mengambil seorang guru yang dapat membimbing ruhaniahnya usul kepada Allah, yang tidak mendapatkan seorang guru yang dapat membimbingnya keluar daripada sifat-sifat yang tercela itu, bahwa asil lillahi wa rasulih, maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi selamanya. Nah, kalau kita tidak menemukan seorang guru pembimbing yang dapat membimbing ruhaniah kita usul kepada Allah, yang dapat menghilangkan penyakit-penyakit tadi, maka akibatnya kita selalu bermaksiat kepada Allah. Nah, mana contohnya kita bermaksiat kepada Allah? Satu saja, misalnya hati kita tak tahu zikir. Allah perintahkan kita zikir, wazkur rabbaka fi nafsik. Ingat Tuhanmu melalui hatimu. Nah, kita tidak tahu cara mengingat Allah pakai hati itu. Nah, berarti kita sudah maksiat sama Allah. Ya. Allah suruh kita supaya ingat selalu dengan hati. Tapi kita nggak bisa, nggak tahu karena tidak belajar, tidak diajarkan oleh seorang guru yang tahu tentang itu. Nah, akibatnya kita bermaksiat kepada Allah terus-menerus. Nah, kalau sudah kita bermaksiat kepada Allah terus-menerus, maka bertambah-tambahlah penyakit di dalam hati kita. Nah, kalau sudah bertambah-tambah penyakit dalam hati kita, ujung-ujungnya penyakitnya kronis. Nah, kalau sudah kronis, nah susah diobati, Pak. Ya, bagaimanapun kita beri petunjuk, nggak mau dia ikuti lagi, keras hatinya. Ya, karena dosanya sudah numpuk, ya, dosa sudah membalut hatinya, tebal. Walaupun dikasih tahu ini ayatnya, ini hadisnya, nggak mau terima. Ya. Bahkan sudah ditunjukkan cara berzikirnya, tapi nggak juga mau, nggak mau mengamalkan. Keras hati gitu ya. Nah, akibatnya kalau sudah kronis nggak bisa disembuhkan lagi, ujung-ujungnya khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci hati mereka, sudah tertutup sama sekali. Nggak bisa lagi menerima kebenaran. Nanti ya, ujung-ujungnya ya sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Ya, begitu. Jadi pendengarannya tertutup, penglihatannya tertutup, hatinya sudah tertutup. Ya, mati kafir, di akhirat masuk neraka. Nah, udah itulah. Jadi nggak peduli apakah pejabat waktu di dunia, orang kaya waktu di dunia. Gitu. Kalau hatinya tidak dibersihkan, ya bisa-bisa ya sukses dalam artinya usaha, tetapi tidak sukses hidup. Sukses hidup itu kapan? Ketika kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu yang sukses. Ya, jadi yang sukses hidup itu adalah ketika meninggal itu husnul khotimah. Yang mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itulah pengasabah melanjutkan ya bahwa asil lillahi wa rasul li'annahu la yahtadi ila tariqil ilaj. Ya, karena dia tidak ada yang dapat memberi petunjuk ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridha Allah. Kalau dia tidak menemukan seorang guru yang dapat membimbing rohaninya usul kepada Allah, maka dia bermaksiat seumur hidup. Kenapa bermaksiat? Karena tidak ada yang memberi petunjuk. Mana jalan yang akan ditempuh? Nah, mana jalan yang akan dilalui? Sehingga kita bisa selamat ya keluar daripada sifat-sifat tercela tadi. Walau takallafa, meskipun dia menyadari, tahu dia itu, cuman tidak ada yang memberi petunjuk, tidak mau dia menerima, tidak mau dia melaksanakan,
Ini walau takallafa, walaupun dia sudah menyadari itu semua. La yanfa'u bi ghairi syaikhin, tidak bermanfaat ya. Tidak bermanfaat kesadarannya ya, untuk itu ada, cuman tidak bermanfaat kalau tidak ada guru yang membimbing. Walau hafidha alfa kitab, walaupun orang itu hafal 1000 kitab, tetap bermaksiat sepanjang hayat. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi berkata, wajib bagi seorang hamba mencari seorang guru yang dapat membimbing ruhaniyahnya usul kepada Allah. Wajib. Tetapi kata beliau, untuk mendapatkan seorang guru mursyid ya, dapat membimbing rohaniyah kita usul kepada Allah, itu sangat-sangat sulit. Lebih sulit daripada mendapatkan belerang merah. Nah, kenapa? Kalau belerang merah jarang, Pak. Saya pengalaman saya waktu berangkat ke Tanah Suci beberapa tahun yang lalu, ada keluarga yang nitip ke saya minta dibelikan belerang merah. Ya. Waktu sudah melontar, ya, jalanlah kan di Mina itu kan banyak jualan-jualan kayak jualan di jalan emperan itu. Dari ujung ke ujung itu saya lihat ya, mencari belerang merah itu. Karena sebelum berangkat ke Mina, saya tanya-tanya di toko-toko sekitar haram itu nggak ada yang jualan. Nah, saya nanyalah waktu di Mina. Dari ujung ke ujung, 2 kali saya balik itu nggak ada. Pas ketiga kali, di tengah-tengahnya itu saya lihat itu ada botol sebesar lembu jari. Saya lihat ada merah di dalamnya. Saya tanya, Pak, ini apa ini? Katanya ini belerang merah. Alhamdulillah. Ada yang lain nggak, Pak? Enggak, cuma 1 botol ini aja. Nah, udah saya ambil lah itu. Ini kadang-kadang Bapak Ibu ya, kadang-kadang memang apa ya, itu kuasa Allah lah. Ya, kadang-kadang sulit kita dapatkan, tapi kalau Allah menghendaki mudah gitu. Allah menghendaki. Udah 2 kali saya bolak-balik nggak ketemu, ya saya minta, saya doa, ya Allah beri petunjuk. Ya, kalau memang ini apa namanya, engkau redai, saya minta supaya diberi petunjuk supaya menemukan itu. Nah, pas di tengah-tengah itu saya lihat gitu. Nah, kebetulan ada, maka saya beli. Ya murah pula, nggak pula mahal, 10 real. Ya bayar. Saya minta yang lain nggak ada, cuma 1 ini aja lah, 1 botol. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa susah kita mendapatkan belerang merah? Karena jarang. Cuman kalau kita sudah ketemu, tahulah kita bahwa itu belerang warnanya merah. Rata-rata belerang itu kan kuning. Jadi susahnya mendapatkan belerang merah karena jarang. Tapi kalau sudah ketemu, tahulah kita kalau itu belerang merah. Tapi mendapatkan guru mursyid, sulitnya di mana? Seorang guru mursyid tidak pernah mengakui dirinya mursyid. Nah, sementara yang tidak mengaku mursyid belum tentu juga dia mursyid. Yang mursyid tidak mengaku mursyid, yang tidak mengaku mursyid belum tentu mursyid. Nah, di situ susahnya, Pak. Kadang-kadang kita keliling cari mursyid, nggak taunya tetangga kita. Nah, ya. Jadi kenapa? Karena yang bersangkutan tidak pernah ngaku, oh saya mursyid, enggak. Kadang-kadang ditanya pun, Bapak mursyid? Oh bukan, saya masih belajar. Nah, pengajian apa yang saya ikuti berapa kali talqin, selalu beliau bilang, alhamdulillah kita diberi Allah kesempatan sama-sama belajar ibadah. Abah juga masih belajar. Nggak ada pernah beliau mengatakan itu saya mursyid, enggak pernah. Nah, saya juga masih belajar, kata Abah. Nah, di situ susahnya kita mencari mursyid itu. Yang mursyid tidak pernah ngaku dirinya mursyid.
mursyid, yang tidak ngaku mursyid belum tentu mursyid. Nah, ini ya. Nah, tinggal kita lihat aja orang-orang yang sudah sampai ke makomnya. Sebab tidak ada yang tahu seseorang itu wali Allah kecuali dia itu wali Allah juga. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu di antara cirinya adalah dia mampu membimbing muridnya usul kepada Allah. Yang tadinya tidak kenal Allah menjadi kenal Allah. Yang tadinya malas ibadah menjadi rajin ibadah. Itu salah satu bentuk, satu cirinya. Dan kelebihan guru mursyid itu dia membimbing muridnya bukan hanya pada saat berhadapan. Bisa saja bahkan seberang lautan, tempat tinggalnya berbeda, ya, tetapi seorang guru mursyid bisa membimbing muridnya dari jauh. Bisa ketemu di mimpi, bisa ketemu, ya, dan lain sebagainya lah. Ya, sehingga akhirnya ya kita mendapatkan petunjuk dari guru mursyid tadi. Ya. Jadi kalau kita tidak menghilangkan penyakit-penyakit yang di hati kita ini, maka kita akan bermaksiat seumur hidup. Oleh karena itulah wajib kita untuk mencari seorang guru pembimbing yang dapat membimbing rohaniah kita usul kepada Allah. Tapi lagi-lagi saya katakan tadi, belajar tarekat itu menempuh perjalanan menuju Allah. Nah, yang namanya orang menempuh perjalanan itu hambatannya 3 tadi, BBF, bimbang, bosan, malas. Nah, kalau sudah bimbang, nah sudah gugur. Nah, oleh karena itu untuk menghilangkan kebimbangan kita ngaji. Nah, maka di Arafah kita buka pengajian supaya menghilangkan kebimbangan itu. Ya, nah, minimal ikut ceramah lah, ya, mendengar ceramah. Ya. Di mana ada ceramah yang menjelaskan tentang itu, gitu. Ya, menghilangkan kebimbangan tadi sampai kita yakin betul. Nah, maka perlu dikaji. Nah, yang pertama, jadi untuk menghilangkan kebimbangan itu harus kita kaji, kita paham. Nah, la ilaha illallah itu kalimatnya. Mana kalimat la ilaha illallah itu di diri kita? Sifat 20 itu terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu menunjukkan diri kita sendiri. Nah, beberapa waktu yang lalu pernah saya jelaskan itu. Bagaimana hubungan kalimat la ilaha itu dengan diri kita. Nah, secara singkat saja, la ilaha illallah itu ada 4 suku kata. La ilaha illallah. Diri kita ini 4 lapis, tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Nah, kalau kita sudah tahu hubungan kalimat itu dengan diri kita, insya Allah kita nggak ada kebimbangan lagi. Jadi kita menyebut la ilaha illallah sebenarnya ngebaca diri kita sendiri. La ilaha illallah. Jadi tubuh kita 4 lapis. Nah, diri kita ini ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Ya. Nah, sedangkan sifat 20 itu terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Sifat wujud terhimpun dalam kalimat la, ya, sifat nafsiyah itu. Sifat nafsiyah ada 1 sifat, itu wujud terhimpun dalam kalimat la. Kemudian sifat salbiyah ada 5 sifat, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu ta'ala bin nafsi, dan wahdaniyah terhimpun dalam kalimat ilaha. Sifat ma'ani yang terdiri 7 macam sifat, kodrat, iradat, ilmu, ayat, sama fasal kalam, itu terhimpun dalam kalimat illah. Lafaz jalalah ya menghimpun sifat ma'nawiyah, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, dan mutakallimun. Nah, jadi kita membaca kalimat la ilaha illallah, sebenarnya kita sudah bisa paham di situ ada sifat 20 di situ. Yaitu la ilaha illallah, gitu ya. Nah, lalu kita kaitkan dengan diri kita. Ya, la itu menghimpun sifat wujud, ada. Yang ada pada kita apa? Adanya kelihatan tubuh pada kita. Nah, ilaha menghimpun sifat salbiyah.
Sifat salbiyah itu sifat khabariyah. Tidak bisa terlihat oleh mata kita, tetapi diyakini oleh hati kita. Jadi ilaha menunjukkan hati pada kita. Sifat ma'ani yang 7 macam, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. 6 sifat tergantung kepada hayat. Ada hayat, maka timbullah sifat 6 macam. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Itu tergantung hayat. Hayat pada kita nyawa namanya. Nah, maka kalimat ilah menunjukkan nyawa pada kita. Nah, lalu ke lafaz jalalah, Allah menghimpun sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini tersembunyi. Dia ada pada zihin tapi tidak ada pada kharid. Ada pada pikiran tapi tak nampak dalam kenyataan. Kenapa? Karena yang menyatakan ada sifat ma'nawiyah itu sifat ma'ni. Ada qadirun, maka muncullah qadrat. Ada alimun, maka muncullah ilmu. Ada hayun, maka muncullah hayat. Jadi yang sifat ma'nawiyah itu tersembunyi. Ya. Yang tersembunyi pada kita namanya rahasia. Maka Allah menunjukkan rahasia pada kita. Jadi la tubuh, ilaha hati, ilah nyawa, Allah rahasia. Maka ketika kita sudah paham itu, insya Allah nggak akan tinggal lagi Pak zikir la ilaha illallah itu. Orang kadang-kadang nggak mau zikir la ilaha illallah. Kenapa? Karena nggak paham. Dikira cuma hanya ngomong kalimat aja. Gitu. Ada. Nah makanya kadang-kadang masih milih kita zikir-zikir yang lain. Ada. Karena nggak paham. Pernah satu tempat tuh ribut Pak. Kenapa ribut? Karena ada kawan membawakan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata pengurusnya, jangan bawa-bawa zikir itu di sini. Di sini sudah biasa zikir masyhur, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar. Jangan diganti-ganti. Nah, ya. Nah, akhirnya ribut. Ya. Padahal sebenarnya kalau paham nggak masalah. Ya, mau baca zikir masyhur dulu, baru zikir la ilaha illallah boleh. Mau langsung zikir la ilaha illallah tanpa zikir maksud nggak apa-apa, karena dua-duanya zikir. Zikir yang paling afdal itu kata Nabi la ilaha illallah. Kalau bisa pakai pesawat ngapain pakai sepeda gitu. Kita bisa pakai pesawat, ngapain pakai mobil gitu. Jadi Bapak Ibu yang sama, tapi ada juga orang yang kepinginnya pakai mobil aja atau pakai motor, nggak mau pakai pesawat. Kenapa? Kalau pakai mobil kan di darat. Kalau di darat kan jalannya bisa milih jalan biasa, jalan tol. Nggak mau pula jalan tol, jalan biasa. Kenapa? Mau beli doren. Nah, kalau jalan tol nggak ada jualan. Nah, ada maunya sedikit, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kadang-kadang ya timbul pemikiran-pemikiran seperti itu. Kenapa? Ketidakpahaman. Nah, kalau kita sudah paham, afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, nggak mau tinggal lagi. Itu satu yang menghambat kita untuk menuju Allah itu kebimbangan. Menghilangkan kebimbangan, kaji. Ya, pahami supaya tidak bimbang. Kemudian yang kedua, bosan. Ya, bosan. Kenapa terjadi kebosanan? Karena niatnya nggak ikhlas. Ya, dia belajar zikir, harapannya dagang laris. Belajar zikir, harapannya jabatan naik. Itu harapan. Tapi sudah hahu zikir, malah bangkrut. Ya, malah non-job. Nah ini kadang-kadang nggak sesuai. Atau yang diharapkan nggak kunjung datang. Dipikirnya kalau sudah belajar zikir, duit itu bercucuran datangnya itu. Enggak Pak, kita zikir bukan cari duit. Kalau mau cari duit, dagang, cari duit. Kalau zikir bukan cari duit. Zikir itu untuk menuju Allah. Nah, jadi oleh karena itu, bosan itu timbulnya karena tidak ikhlas. Maka lurus-lurus niat. Nah makanya sejak dari awal kita sudah pasang tujuan kita. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Ini angan-angan yang harus ditanam dari sekarang. Jangan bergeser lagi Pak.
Jadi bukan zikir untuk mendapatkan pahala, bukan zikir untuk mendapatkan surga, bukan. Zikir untuk menuju Allah. Ilahi anta maksudi. Kenapa harus ditanamkan itu? Sebab angan-angan yang kita tanam dari sekarang khawatir terbawa-bawa sampai mati, Pak. Kalau yang diangan-angankannya surga, bidadari, gitu. Di perjalanan khawatir ada yang manggil, Pak. Pak, sini Pak, kami bidadari yang Bapak cari, katanya. Nah, ada. Kelihatan cantik-cantik, kata. Nah, yang dimaukan yang memang bidadari. Ya, nah. Begitu dipanggilnya, Pak, sini Pak, kami bidadari yang Bapak cari. Nanti kita sama-sama menghadap Allah, kata dia. Mampir kita di situ. Begitu mampir, Pak, nggak nyampai ke Allah. Khawatirnya jadi kuntilanak. Kuntilanak, bukan bidadari, bukan. Ada. Nah, ini kenapa? Karena angan-angan tadi ditanam ke situ. Angan-angan ke surga kita. Zikir supaya masuk surga. Misalnya begitu. Angan-angan ke surga aja. Khawatir di perjalanan diperlihatkan. Ada rumah yang indah. Suara-suara yang merdu. Bau-bau yang harum. Begitu. Lalu Pak, ini Pak surga yang Bapak cari. Kami sudah menunggu-nunggu Bapak, katanya. Masuk kita ke situ umpama gitu. Begitu masuk nggak taunya siluman, Pak. Jadi siluman hidupnya nanti di hutan rimba sana. Nah, khawatirnya begitu. Makanya saya sering tekankan betul, jangan bergeser ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Aku nggak nuju-nuju yang lain enggak. Nah, wa ridhoka matlubi, ridhomu yang kuharapkan. Nah, kalau kita sudah menyerah seperti itu, ridho, terserah mana yang Allah ridho. Ya, bisa jadi kita sudah belajar zikir, Allah ridho. Umpamanya dapatlah kita rezeki yang melimpah, alhamdulillah. Atau sudah belajar zikir, malah bangkrut. Nah, itulah ridho Allah. Ada? Jangan nyesal, itu ridho Allah. Kenapa? Karena perjalanan itu terjadi ada pemandangan. Ya, jadi kalau kita berjalan, Bapak Ibu tadi dari rumah ke sini, ya, ada pemandangan di kiri kanan jalan itu. Kadang-kadang pemandangan itu yang bagus, kadang-kadang yang tidak bagus, yang indah, kadang-kadang yang menyedihkan, gitu ya. Kelihatan ada taman-taman yang kembang yang lagi mekar. Mungkin kita dalam perjalanan jalannya mulus, gitu ya. Mungkin dalam perjalanan kita mendengar suara-suara yang indah. Nah, itu namanya pemandangan yang indah. Tapi juga kadang-kadang kita temukan di perjalanan becek. Nah, bukan mulus jalannya, malah becek, bebatuan lagi itu. Kadang-kadang pecah ban. Bisa jadi terjadi. Atau kita ngeliat ada orang tabrakan. Itu pemandangan yang tidak bagus, tidak indah gitu. Tapi pasti kita lihat, itu pemandangan. Jangan terhambat dengan pemandangan. Kalau kita terhambat dengan pemandangan, nggak nyampai kepada yang dituju. Nah, begitu juga kita dalam perjalanan menuju Allah. Sudah zikir kita, alhamdulillah dagangnya laris. Itu pemandangan. Nah, sudah zikir kita, alhamdulillah jabatan naik. Itu pemandangan. Atau sebaliknya, sudah belajar zikir malah nonjok. Itu juga pemandangan. Terhambat enggak dengan pemandangan ini? Kalau kita terhambat dengan pemandangan itu enggak nyampai Pak ke tujuan. Maka singkirkan. Mau nonjok, mau naik, enggak ada urusan. Ya, mau laris dagangannya, mau bangkrut, enggak ada urusan. Yang kita tuju menuju Allah. Makanya kita sebut ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ridhomu yang kuharapkan terserah. Ya, mau seperti apa dikasih Allah, yang penting Allah ridho. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ada dulu jamaah saya, ya begitu sudah berapa bulan belajar zikir, datang dia ke rumah. Nah, gimana Bu ya? Kata. Kenapa? Saya bilang, alhamdulillah, ya saya sudah belajar zikir, saya ikut ngaji katanya. Ya. Cuman nggak ngerti saya. Kenapa Pak?
Ini katanya, dulu waktu belum belajar zikir, alhamdulillah jabatan naik terus katanya. Di posisi basah terus katanya. Rupanya bagi kawan-kawan yang di kantor itu ada posisi basah, posisi kering gitu. Saya nggak paham itu. Ya. Gitu ya. Posisi saya basah terus katanya. Tapi kemarin itu saya nggak tahu sebab katanya. Dikasih tahu juga enggak, tiba-tiba saya di kantor, saya dipanggil. Hari ini serah terima jabatan. Apa salah saya? Sakit betul Bu ya di sini. Di sini sakit ya. Sakitnya di sini katanya. Ya kalau dikasih tahu dulu katanya itu apa salah saya. Nanti ini enggak. Datang kantor langsung dipanggil serah terima jabatan. Nah, maka sakitnya di sini katanya. Saya bilang sabar. Bapak kan sudah belajar zikir, saya bilang. Sudah nyerah sama Allah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Nah itu ridho Allah seperti itu. Ya terima aja. Pasti ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Jadi Bapak nggak usah nyesal, saya bilang. Nggak usah sakit hati, nggak usah. Terima aja. Itulah yang diridhoi Allah. Nah mungkin Allah sayang sama Bapak. Nah, makanya Bapak diganti. Kita nggak tahu ke depannya. Rupanya 6 bulan kemudian datang lagi ke rumah. Benar kata Buya dulu katanya ada hikmahnya. Kenapa Pak? Rupanya saya diganti itu karena proyek turun katanya. Nah, kalau saya di situ kan nggak bisa kerjasama dengan bos katanya. Nah, akhirnya diganti kata beliau waktu itu. Nah sudah 6 bulan ini kemarin datang KPK katanya. Nah kawan sekarang sudah ditahan Pak katanya. Jadi kalau saya nggak diganti, saya yang di situ. Nah saya yang masuk penjara katanya. Nah ini kan tandanya Allah sayang kan? Saya bilang sama dia, iya ya katanya. Alhamdulillah katanya saya diganti. Nah baru alhamdulillah diganti. Tadinya sakitnya di sini. Begitu sudah tahu hikmahnya, alhamdulillah diganti. Nah itu ya. Nah, jadi kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Ya, jadi kita ridho di mana saja kita ditempatkan oleh Allah. Jadi itu waridho kamatlubi, ridho yang kita harapkan. Jadi terjadi kebosanan itu karena tidak ikhlas. Maka lurus-lurus niat kita. Tidak ada yang kita cari kecuali hanya ridho Allah. Gitu ya. Yang kita tuju ingin menuju Allah. Gitu ya. Bukan popularitas. Bukan supaya banyak penggemarnya, bukan. Ya, nah, kita berharap ya Allah memberi petunjuk kepada kita semua. Nah, sehingga kita betul-betul duduk kita di kalimat ilahi anta maksudi waridho kamatlubi tadi. Nah, yang ketiga malas. Nah, ini ya kan ketiga ya bimbang, bosan, malas. Nah, ini kayaknya ya agak banyak ini. Ya, malasnya itu. Sebenarnya bukan nggak yakin, cuman malas. Nah, kenapa terjadi kemalasan? Karena belum terbiasa saja. Nah, makanya di Arafah yang ngaji, yang kiai ngaji di situ, yang doktor ada, yang tamat SD ada, itu ya. Pernah dulu ada Pak Kiai ikut ngaji, Buya, saya mau ikut ngaji katanya. Alhamdulillah. Tapi maaf Pak Kiai, harus dari fikih dulu, saya bilang. Ya. Kenapa? Saya rindu kebersamaan. Itu ya. Ya, bukan tidak menghargai ilmu Pak Kiai, bukan. Kita sama-sama berpikir dulu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa? Sebab di Arafah itu yang kita ajar itu 3. Yang pertama ngajar pikiran supaya kita paham. Nah, maka kita ada materi kajian. Yang kedua ngajar hati dengan zikir supaya bersih hatinya. Jadi yang kita ajar itu pikiran kita biar paham, itu ngajar hati supaya selalu ingat kepada Allah. Kedua. Yang ketiga ngajar pantat. Nah, supaya betah duduk. Itu Pak. Ya kalau nggak terbiasa Pak, dari duduk dari maghrib sampai isya itu gelisah Pak. Ada. Baru selesai salam aja sudah gelisah mau ngudut, mau keluar. Itu. Nah, jadi supaya betah, nah dipaksa dulu. Ya dipaksa dulu duduk dari maghrib sampai isya. Nah,
Kalau sudah terbiasa, ringan, Pak. Ya, jadi oleh karena itu paksakan dulu. Ya, sudah dipaksakan, jadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, kita nggak mau ditinggalkan. Insya Allah tidak akan ada kemalasan. Jadi untuk mengobati kemalasan, salah satunya paksakan dulu. Paksakan zikir. Bagaimana cara supaya gak ringan? Jangan anggap zikir itu satu kewajiban, tapi anggap dia satu kebutuhan. Ya, jadi zikir itu kebutuhan kita. Nah, kalau kita anggap itu satu kebutuhan, sesibuk apapun kita sisihkan waktu untuk zikir. Kenapa? Kebutuhan. Coba kalau Bapak lapar, ya, sesibuk apapun pekerjaan pasti tinggalkan, makan dulu katanya. Nanti dulu kerja itu. Nah, kenapa? Karena lapar. Nah, makanya kenapa makan itu kebutuhan. Cuman bedanya kalau makan nasi kebutuhan tubuh, kalau zikir kebutuhan ruh gitu. Sama-sama kebutuhan. Nah, jadi untuk merasa ringan kita melaksanakan itu, jadikan dia sebagai kebutuhan kita. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu yang terbatas, ya materi saya cukupkan demikian. Kalau masih ada waktu kita diskusi. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, karena Bapak kami menyiapkan 2 pertanyaan, satu Bapak-Bapak, satunya Ibu. Ibu mana? Tanya. Ibu ada yang tanya? Baik, cukup ya Bu ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nasrullah dari Kelurahan. Saya mau bertanya ya, kalau kita di saat sekaratul maut tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, apakah itu lupa atau memang sulit yang tidak bisa mengucapkan itu? Pertanyaan saya ada 3, ini satu paket. Yang pertama, apakah hati belajar itu tanda-tanda kita itu syukur khotimah? Kemudian yang kedua, kalau memang itu syukur khotimah, apakah pahala yang sudah kita dapatkan berpuluh kali itu lenyap begitu saja? Yang terakhir Bu ya, bagaimana dengan sama yang harus kalau khairan yarah, wa yang harus kalau dzalmin syarra yarah. Itu saja dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 macam. Ya. Pertama, apakah orang tidak mengucap la ilaha illallah itu su'ul khatimah ya? Itu ya. Nah, kalau tidak mengucap la ilaha illallah, apakah itu tanda su'ul khatimah? Satu. Yang kedua, kalau dia su'ul khatimah, apakah semua pahalanya gugur? Itu Pak ya. Nah, yang ketiga, ya apa tadi? Bagaimana dengan amaliyah ya ayat ya yang berbunyi fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi Bapak Ibu ya, dalam hadis disebutkan man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang yang mampu mengucap la ilaha illallah di akhir kalamnya, dia masuk surga. Ya. Tapi ada juga kalimat man kana, bukan man qala, man kana. Siapa yang sudah ada la ilaha illallah sampai akhir hayatnya, dia masuk surga. Mungkin saja dia tidak mengucap la ilallah pada akhir kalamnya, tapi sudah ada, artinya sudah ada, sudah iman, sudah yakin dia. Maka sampai di dalam hadis disebutkan, kalau ada iman di dalam hati, walaupun sebesar zarrah akan masuk surga juga. Nah, cuman masalahnya berapa lama mendekam dalam penjara. Nah, ini masalahnya. Kalau masuk surga, insya Allah masuk asal ada iman, katanya. Sampai akhir hayat dia ada imannya. Ya,
Ya, jadi bukan berarti kalau tidak mengucap la ilaha illallah itu tidak masuk surga, nah, atau suul khatimah, enggak itu ya. Kalau ada imannya tetap masuk surga ya. Sangat boleh jadi karena memang lidah sudah nggak mampu mengucap, karena sudah keluh lidah. Makanya beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ya, alat yang bisa kita gunakan itu 3: lidah, hati, nafas. Nah, 3 ini. Nah, 3 inilah yang harus kita persiapkan Bapak Ibu. Jadi, maka saya bilang tadi, singkirkan dulu yang namanya pahala-pahala itu. Ada. Nah, kenapa? Karena pahala itu otomatis. Itu Bapak tadi sudah sebut ayatnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Itu otomatis. Siapa orang berbuat baik dapat balasan, berbuat jahat dapat balasan. Ngapain diminta lagi kalau udah dijamin? Ya, udah jelas dijamin masih diminta, nyinyir namanya itu. Ada ya. Jadi itu Bapak. Jadi bukan berarti hilang pahalanya Pak, tetap diperhitungkan nanti. Ya, masalahnya ya banyak yang bagusnya atau banyak yang jeleknya, itu nanti gitu, ya, diperhitungkan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau lidah sudah tidak bisa ngomong, keluh, ya dah, nggak bisa lagi ngucap. Walaupun tadinya hafal betul kalimat itu, tapi karena lidah sudah tak bisa dipakai lagi, lidah sudah keluh, ibarat kata orang, tinta pun sudah kering, pena pun sudah patah, kertas pun sudah robek, nggak bisa nulis apa-apa. Nah, kalau lidah sudah nggak bisa digunakan, hati bisa digunakan. Ingat hati kepada Allah, terus zikir dalam hati. Nah, kalau hati nggak pernah dilatih zikirnya waktu sehat sekarang ini, nah gimana cara zikir hati? Nah, makanya tadi kita laksanakan diam, zikir dalam hati, saya bilang, kata. Ya, diam itu melatih hati kita zikir. Tapi yang nggak paham malah ngobrol dia, nah, karena nggak ngerti. Atau begitu masuk zikir khafi malah bangun dia, cari tempat sandaran, nah, duduk sandaran, belum paham. Ada. Ini kita diam itu tadi bukan diam kosong, bukan, ngelatih hati supaya zikir. Nah, kalau sudah terbiasa di mana saja, ya, baik kita berdiri, duduk ataupun tidur gitu ya. Fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Berzikirlah kamu pada Allah baik di posisi berdiri, duduk ataupun tidur. Ya, di mana saja, kapan saja. Nah, hati, lidah sudah nggak bisa dipakai, gunakan hati. Nah, satu lagi, napas. Kalau sudah napas terengah-engah, itu ya hati kita gunakan untuk ingat Allah, zikir, napas kita gunakan juga. Maka 3 ini biasakan. Ini persiapan untuk menghadapi pintu kematian. Pertama, zikir dengan lisan, la ilaha illallah. Yang kedua, zikir dengan hati, pakai ismu zat. Ya, wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebut nama Tuhanmu di pagi hari dan di sore hari, sehat ataupun sakit, siang ataupun malam. Ya, wazkur rabbaka fin nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hati, tadarruan wa khifatan. Nah, tadarru khifah ini bisa dipahami zikir ampas, Pak. Zikir ampusia. Tadarruan wa khifatan. Tadarru itu rendah, khifah ringan, turun naik. Nah, mana yang turun naik? Ya nafas itu. Nah, turun naiknya nafas itu. Apa zikirnya nafas ketika turun, apa zikirnya nafas ketika naik. Begitu dia keluar, nah baru ikuti dengan zikir. Nah, cuman kalau kita nggak pernah pelajari itu dan tidak pernah diamalkan itu, khawatir nggak ketemu Pak waktu mau mati nanti. Maka dari sekarang ini amalkan 3 ini. Nah, zikir la ilaha illallah dengan lisan, zikir ismu zat di hati, dan zikir ampusiah. Ya, nanti kita pelajari secara khusus nanti. Ya, nah khususnya di mana? Ya di mana aja. Ya, kalau bisa ke Arafah aja. Ya. Nah, kenapa? Karena itu zikir hakikat, Pak. Zikir ampusiah itu zikir hakikat. Artinya kalau lafaznya bisa hu Allah itu mah lafaznya. Tapi hakikat hu-nya mana, hakikat Allahnya yang mana?
Nah, itu makanya kita perlu jelaskan dulu ya, zikir hakikat itu. Ya, ada arahnya kemana arahnya dan bagaimana cara menggunakannya. Ya, gimana arahnya ke dalam, hu-nya seperti apa, Allahnya seperti apa. Nah, kalau hanya hu Allah itu mah lapas zikirnya itu. Tapi hakikatnya seperti apa? Nah, harus duduk di hakikat. Makanya kata orang tua-tua kita, duduk dikaji. Nah, makanya saya bilang kemarin itu bahwa yang perlu kita siapkan dua. Yang pertama amaliyah zikirnya, yang kedua paham ketuhanannya. Nah, amaliyah zikirnya diantara tiga ini: zikir jahar dengan lisan, zikir hati dengan ismu zat, dan zikir anfusiyah. Itu yang tentang amaliyahnya. Yang pahamnya duduk di kajian. Ya, duduk di kajian kita. Nah, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, Pak. Enggak usah khawatir, Pak. Ya, kalaupun lidah sudah enggak bisa mengucap, hati gunakan. Ya. Nah, supaya selamat begitu. Ya. Kalau masalah pahala enggak usah khawatir. Ya, Allah itu punya banyak persiapan, Pak, pahala. Enggak habis-habis enggak. Ada ya. Ada ya. Terima kasih. Ya. Masih ada yang lain? Ustaz. Ya. Izin tanya Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana dengan ada kata-kata gini? Banyak-banyaklah kamu bersolawat hingga kamu mendapatkan syafaat Rasulullah. Keduanya, banyak-banyaklah kamu bersolawat hingganya kamu apa yang kamu inginkan akan kau dapatkan. Terima kasih Ustaz. Mohon penjelasannya. Kamu bapak ibu mau dapat pahala apa mau dapat Allahnya? Pilih aja. Ya, kalau pahala mah itu ya apa saja yang kita baca dapat pahala. Ya, sholawat itu mendekatkan kita kepada Nabi supaya timbul kecintaan kita kepada Rasul. Nah, yang ibu pahami Muhammad itu seperti apa? Nabi Muhammad apa Nur Muhammad? Nah, ini kita bedakan dulu. Jadi mana yang amaliyah syariat, mana yang amaliyah tarekat, mana yang amaliyah hakikat, mana yang amaliyah ma'rifat. Ya, kalau di syariat ya perbanyaklah baca salawat supaya dekat kita kepada Rasul. Dekat kita kepada Rasul, kita dapatkan syafaat dari beliau. Sebenarnya menurut saya syafaat Rasul itu sudah diberi. Ya. Enggak usah nunggu nanti di akhirat. Di akhirat iya, itu sangat perlu. Tapi sekarang ini sudah ada syafaat Nabi itu. Syafaat itu kan ada dua. Ada syafaat kubro, ada syafaat sugro. Syafaat kubro itu apa? Pertolongan Rasul secara menyeluruh. Kalau syafaat sugro, pertolongan Rasul secara khusus. Itu pesawat surah. Nah, pertolongan Rasul secara menyeluruh, kehadiran beliau di dunia ini, jadi Nabi, jadi Rasulullah, itu pertolongan secara menyeluruh, Pak. Siapapun orangnya, asal ngikut petunjuk beliau, insya Allah selamat. Bukan hanya orang Arab, ya dah. Siapapun orangnya, ya dah. Asal mengikuti petunjuk beliau, insya Allah selamat. Satu itu menyeluruh itu semua orang. Tapi ada di antaranya pertolongan secara khusus. Kita tekuni betul, banyak baca sholawat, kecintaan kita kepada Rasul, gitu ya. Sehingga akhirnya Rasul memberi pertolongan kepada kita, terbukalah hati kita usul kepada Allah, sehingga dia jadi orang yang taat, dia jadi waliullah. Itu pertolongan khusus. Jadi sebenarnya kalau saja syafaat yang sudah diberikan Rasul sekarang ini kita gunakan, insya Allah tidak ngerepotin lagi beliau di sana, Pak. Ya, bahkan bisa jadi membantu beliau untuk menolong yang lain, gitu. Ya, cuman kita ini kadang-kadang ya agak ekstrim. Kadang-kadang begini, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya. Emangnya gua pikirin yang kita nanti-nantikan, nunggu-nunggu itu aja itu. Ada. Bukan, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya gitu. Yang agak halus sedikit, jangan maksa lah gitu. Dipaksa Nabi supaya nolong kita gitu ya. Gambarannya begini, ini gambaran.
kita mau ke tanah suci menjalankan ibadah haji. Lalu kita ngadakan manasik di sini. Begini lu cara pakai ihram, begini cara tawafnya, begini cara sa'inya, begini cara melontarnya, gitu ya. Udah paham betul kita manasiknya di situ. Nah, kira-kira bisa melaksanakan sendiri apa tidak? Bisa, karena kita sudah ngerti. Tapi kan ketika kita berangkat haji itu ada namanya pembimbing ibadah haji, TPIH. Nah, kalau kita sudah paham dari sini, tak akan merepotkan pembimbing ibadah haji lagi. Nggak usah kita nanya beliau, bahkan bisa saja kita ngebantu TPIH itu. Banyak kawan-kawan yang lain yang belum paham, nah dia kewalahan, nah kita bantu. Kenapa? Kita sudah ngerti, sudah paham. Ya. Tapi kalau dari sini kita nggak paham, nah itu maka kita minta betul itu pertolongan dari TPIH, pembimbing ibadah haji. Bahkan kadang-kadang sudah dibimbing juga nggak ngerti juga, kata. Nah, jadi oleh karena itu, nah kalau sudah paham betul kita dari sini bagaimana cara pelaksanaannya, insya Allah tidak merepotkan pembimbing ibadah lagi di kota Mekah sana. Nah, tapi kalau kita nggak paham, nah kita minta bimbingan dari pembimbing ibadah haji, gitu. Itu gambarannya. Artinya kalau syafaat Rasul, pertolongan Rasul yang sudah ada diberikan waktu di dunia ini, kita pakai, kita gunakan, insya Allah tidak merepotkan lagi beliau di sana. Masih banyak yang perlu ditolong. Ya. Tapi kalau dari sini memang kita abaikan, kita tidak laksanakan, gitu ya. Nah, di sana kucar kacir kita jadinya. Ya, nggak tentu arah. Nah, kita minta pertolongan beliau, gitu ya. Nah, itu gambarannya. Makanya membaca sholawat itu mesti. Ya, Nabi itu kan apa? Nabi itu Habibullah, kekasihnya Allah. Nah, masalahnya kita udah kenal belum sama Allah, kenal belum sama Muhammad. Nah, pandangan syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pandangan hakikat mana yang disebut Muhammad? Nah, ini mana perlu kajian, ya. Maka ada istilahnya itu, ada Allah, ada Muhammad, ada Adam. Ya, mana yang Adam, mana yang Muhammad, mana yang Allah, itu mungkin akan lebih panjang waktunya untuk kita kaji itu nanti. Nah, sementara itu saja dulu, Bu, ya. Ya, boleh kita baca selawat, maka dianjurkan itu. Ya, itu supaya kita selalu dekat dengan Rasul, gitu ya. Tapi baca selawat itu jangan hanya sekedar kena kita hafal, Pak. Baca selawat itu bagaimana kita merasakan seolah-olah berada di depan Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seolah-olah berada di depan Rasul, ya. Sehingga kita timbul kedekatan, timbul kekhusyuan. Saya kira itu saja dulu Bapak Ibu, karena kita dibatasi waktu. Mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.